kamu pemulia, Imam Syekh masjid yang kita cintai, pengurus BKM jamaah sidang solat Jumaat, dan melaki ba Allah lagi uronyo katanya musapat di tempat yang mulianyo, begitu izin sabok masa kita pun akan berjumpa seperti ini dalam surganya Allah, bertemu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syi'lun, kita sudah meninggalkan bulan Rajab dan sudah memasuki dalam bulan Sya'ban. Walaupun demikian, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj pun itu terjadi tepatnya pada tanggal 27 Rajab, di mana beberapa waktu yang silam, beberapa pekan yang terdahulu, kita sudah memperingati momentum tersebut. Hari ini juga jangan sampai hal ini tabu untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada siapapun orang-orang yang berempuk dengan gedanya orang Syi'lun. Walaupun uronyo kita sangat paham betul, uronyo tengku hanale pembahasan menyangkut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Rata abah takalan yang gepegah menyangkut dengan hasil daripada pemilu yang dilakukan pada tanggal 14 Februari. Walaupun itu merupakan agenda 5 tahun sekali, tepatnya pada tahun ini terjadi agenda pemilu tersebut berbarengan dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Sudah kita lewati beberapa hari yang silam, beberapa hari yang terdahulu, namun jangan lupa untuk tetap kita suarakan bagaimana urgensitas, penting dan sangat wajib kita sampaikan kepada siapapun bahwa sembahyangnya merupakan sebuah ibadah yang sangat diprioritaskan oleh Islam untuk dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nyan kamu tepu mandum tengku, uronyo menyan pegah sembahyang nyan wajib bandum urang mepung. Uronyo tengku menyan pegah masalah sembahyang nyan diperintahkan oleh Allah Taala bak malam Lailatul Isra, bak malam bak tu 27 Rajab, semua akan faham. Tapi urang Syi'lun makin le urang yang mepung terhadap bahawa sembahyangnya wajib, tapi makin le urang yang tinggai sembahyang. Makin le urang yang mopok, makin le urang yang mo'oh terhadap tata cara, rukun, sunnah, syarat, ketentuan, kiban untuk melaksanakan bagaimana tata cara untuk melaksanakan ibadah salat, bagaimana rukun qaulinya, bagaimana rukun qalbinya, bagaimana rukun fi'linya dipelajari. Tidak hanya bagi urang-urang yang katuha, anak-anak mit bak bangku remuh sekula SD, SMP, mereka juga diajarkan. Tapi sampai uronyo frekuensi orang-orang yang meninggalkan solat itu makin mewabah, makin kronis, makin meningkat secara prestisius. Pakan menan pegah tengku aci nekala wate uro Pemilu mulai poh sikurung poh 8 truk poh sa. Ada tempat-tempat pemilihan umum itu dilaksanakan bukan di menasah, hana tawangan masjid. Nah takalan wajah-wajah yang kadang-kala gepelewat wate leho tanpa truk wate asa demi bek gada suara caleg, bek gada suara presiden, bek gada suara-suara yang dipungut, yang mereka merupakan tim sesnya. Artinya sangat banyak pemandangan yang kita lihat, yang kita nyokalan padung uro yang kau ikut ternganga dan dipegot hati tanya urang Syi'lun, mereka yang berKTP-kan Islam dan udip tinggai di Aceh ikubah sembahyang demi mementingkan prosesi pemilu. Itu tidak hanya terjadi dalam wacana, dalam suasana, dalam agenda pemilu. Cukup le tatume uronyo ne wate-wate jem dikumandangkan azan zuhur. Apakah semua warung itu kosong? Pukuh kedai kopinya kosong mandum.
Wate gebang le bila di masjid. Hayya 'alas salat, yang bermakna mari kita salat. Nah, kadang-kala yang gepe klo-klo hang tim hadir masjid. Oh, gampang kamu ramai yang sembahyang tengku. Gampang kamu hana orang yang tinggal sembahyang. Menyonyan jet ke asumsi bagi kita nyoban Bandung. Coba kita lihat pemandangan terhadap tiap-tiap menasah, musalla, masjid yang terjadi, yang dipraktekkan di kalangan kita nyoranya. Nah, padum-padum moh tempat tengku mungkin gampang lo juga hana jiuh berbeda dengan gampang kita nyor di sini. Artinya apa? Sangat banyak masjid menasa yang ketume wate dikumandangkan untuk ibadah solat, dikumandangkan azan untuk ibadah solat, yang sembahyang rata-rata orang yang karap tau ngan kubu. Anak muda ho sibuk ngan kerja. Orang-orang yang kalian mengkawin tubuh mentang tegap, kemana mereka? Sibuk menghabiskan waktunya untuk kegiatan duniawi. Padahal wate meninggal yang pun gehisab di yaumil qiyamah adalah solat yang kita kerjakan. Untuk penyemangat kita nyobandum urang si'lun, Nabi Muhammad hana orang yang hana yakin bahawa beliau menjadi penghuni surga. Mandum orang yakin Nabi Muhammad yang gejamin surga oleh Allah. Han pertama orang lain segala Nabi Muhammad dimasukkan dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, ada seorang perempuan al-imra'ah badaratni, ada seorang perempuan yang ingin mendahului diriku. Artinya apa? Dari hadis tersebut ligatanya lepah tacok kesimpulan yang pertama tamang surga dari kategori manusia adalah Nabi Muhammad. Namun yang terjadi dalam kehidupan Nabi, segala geperintahkan ibadah sembahyang, dalam tafsir yang lentuan baca, Nabi Muhammad itu sudah mengerjakan solat sebagaimana syariat-syariat Nabi sebelumnya. Bahkan saat proses Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Beliau menjadi imam kepada para malaikat untuk melaksanakan ibadah solat 2 rakaat. Artinya apa? Nabi Muhammad jauh sebelum diperintahkan solat, beliau sudah menggeluti ibadah solat tersebut. Ada keperintah pada malam Lailatul Isra, olehnya makin hari berganti hari, Nabi dijamin surga. Tidak hanya solat wajib yang beliau kerjakan. Nalun tume dalam sabuk bacaan hadis urung syiklun disampaikan oleh Aisyah, kiban Nabi ke sembahyang. Wate malam kadangkala lun tuan akilun suah lun kuin kejut, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah solat setiap waktunya. Ada dalam beberapa pendapat sampai bengkak kaki Nabi bak gesujud, geibadah kepada Allah. Saat itu terbangun Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak dijamin surga oleh Allah? Sehingga ne sembahyang, ne ibadah hana ne turi wate ya Rasulullah." Ne jawab lina, bukan saya takut tidak dimasukkan dalam surga, bukan saya takut tidak termasuk dalam kategori ahli surga, tetapi saya beribadah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa terhadap kehidupanku, yang selanjutnya aku ingin membuktikan sebagai hambanya Allah yang bersyukur terhadap kelebihan hal tersebut. Maka uronyo orang syiklun dum Nabi yang gejamin surga, geibadah hana geturi wate. Maka ligetanyo cobalah buka pemikiran, buka wawasan bahwa menyepun tanya keduk tamang dalam surga dengan ibadah solat yang kita kerjakan, belum tentu kita akan mendapatkan prioritas surga. Namun dengan waktu sembah Allah dengan penuh keikhlasan, siapa tahu terdapat ridhanya Allah, pasti Allah akan memasukkan kita dalam surga. Dalam ayat firman Allah, salah satu solusi untuk menangkal segala kemaksiatan, untuk pejiuh maksiat urang syiklun, mejudi hanle, merampok hanle, berzina akan jiuh. Apa solusinya? Ditawarkan oleh Al-Quran sebagaimana yang telah kami bacakan tadi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah wahai Muhammad apa yang telah kami wahyukan kepada engkau dalam Al-Quran. Wa aqimis salat, dirikan salat. Yang selanjutnya disambung oleh Allah, innas salata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Sembahyangnya akan mampu mendidik seseorang menjadi pribadi yang terbaik. Uranya menyena orang yang sembahyang menghadap kiblat dengan syarat dengan rukun. Artinya kalau prosesi solat mereka kerjakan sebagaimana mestinya yang disampaikan oleh para alim ulama dan guru-guru, yakinlah mereka akan menjadi pribadi yang terbaik dalam kehidupannya. Orang menyeka betul ke sembahyang semucu-mucu hanale. Orang menyeka betul ke sembahyang merampok hanale. Orang menyaka betul ke sembahyang judi hanale. Orang menyaka betul ke sembahyang muzina hanale. Orang menyaka betul ke sembahyang orang syiklun. Segala kemaksiatan akan terjauhkan dari kehidupan mereka. Siapa yang berkata? Firman Allah dalam Al-Quran. Yang selanjutnya filosofi. Kiban kita pegat perbandingan dalam kehidupan dunia mentang. Nah, padumro polisi kadangkala yang dirazia orang-orang yang berkendaraan. Itu baju rompi warna hijau. Apabila tanya lewat aja uluk Semawe, Ukota, Lok Sukun, lewat di jalan Medan Banda Aceh, kita tidak menggunakan helm, hana tamesin, hana spion. Saat takalan polisi yang sedang pakai baju hijau, apabila dia hidup lengkap tegak berdiri, ati tanya ya urang syiklun pakad pasti polisi yang hidup, polisi yang kuat, polisi yang sehat akan mampu mencegah kendaraan yang lewat yang tidak lengkap atributnya. Begitu juga solat, sembahyang getanya akan bermakna mampu dipiji segala kemaksiatan. Apabila solat yang kita lakukan solat yang hidup layaknya polisi tadi, saat ada kemaksiatan tanya kata dengan Allah dengan sebab sujud terus tawaran mari kita berzina, pasti hati kita akan berkata itu merupakan kemaksiatan yang harus kita jauhi. Syaratnya maka sembahyangnya nepu udip mata batin ruh dan penghayatan. Busip syarat, busip rukun, bagaimana ketentuan, dan jadikan solat ini sebagai solusi dalam kehidupan kita. Le urang-urang syiklun tua ke Allah wate kalempeng, tapi wate gasin baru to masjid. Padahal kondisi yang benar adalah Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Wate tengah tapi rezeki got lagut di adzan maghrib tok kedai budak berangkat ke masjid. Kenapa? Karena saat kita melaksanakan solat, Allah akan hadirkan solusi yang lain dalam kehidupan kita. Tapi yang banyak yang le tanya kalian uronyo urung syiklun, makin tahu dengan wate sembahyang, dagangan kita pun makin laris. Makin tahu dengan wate sembahyang, peng-peng yang tempat tanya kerja makin god itamong, sehingga kita mengabaikan solat karena terpikir keraseki yang hana merumpuk pada waktu lain. Padahal kalau kita mau mencerna, dengan solatlah Allah hadirkan solusi. Tahu bukti dengku, bukankah Nabi Muhammad itu dalam sebelum peristiwa Isra Mi'raj beliau ditempa dengan cobaan, ihram ngembate udara, Nabi berada di titik paling terendah. Apa yang membuat beliau senang? Di Isra Mi'rajkan oleh Allah, diberikan sebuah oleh-oleh perintah sembahyang 5 wate 17 rakaat, sehingga dengan itu mendamaikan hati Nabi Muhammad. Maka uronya urung syiklun di akhir paparan singkat ulun tuan, dimanapun akan kita sampaikan kemaksiatan tertinggi yang dilakukan oleh penduduk negeri kita, masyarakat Getanyoban Bandung, bukanlah pembunuhan, bukanlah perjudian, bukanlah perzinahan, bukanlah mabuk-mabukan, bukanlah sabu-sabu, tetapi kemaksiatan yang dilakukan yang itu hampir terdapat perkaka jed rumo. Nah, maksudnya apa itu? Meninggalkan solat. Menyamejudi kadang-kala hanten teh sabah rumah na urang yang menjudi. Menyamezina kadang-kala cukup le rumah-rumah yang na digampung di kemasjidan tanyonyo terbebas dari dosa zina, tapi rata-rata remo nah yang kadang-kala mengabaikan urgensitas solat, hana sembahyang. Oh dragu perumah ngelakau sembahyang, bisa saja anak meninggalkan solat. Ini merupakan pemandangan yang harus kita robah. Tambah lagi ba Allah lagi nyo Jumat, pelagi nyo ci
urang puno hadir ke masjid untuk terbangkit jiwanya melaksanakan ibadah solat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.